S52 Keputusan Ririn. Hari ini adalah hari bahagia Revan dan Sahila. Mereka menghabiskan waktu seharian penuh di hotel, dan Mike pun terpaksa harus mengantar pekerjaannya ke hotel karena Revan sudah mengatakan padanya tentang itu. "Bos, aku mau pulang, dan aku akan ajak Ririn. Aku akan memperkenalkan dia pada orang tuaku." Mike minta izin. Revan masih diam meresapi setiap kata yang Mike ucapkan, karena kalau sudah menyangkut orang tua itu tandanya keseriusan. "Kamu yakin?" tanya Revan mencari kepastian. "Yakinlah bos, aku juga sudah jujur sama Ririn tentang hubunganku dengan Nia." "Mike, apa kamu sudah bilang sama Ririn keberangkatan kalian?" tanya Revan kembali. "Aku pernah bilang untuk menemui orang tuaku, tapi aku belum bilang kalau kita akan pergi besok," ucap Mike kembali. "Kalau gitu sekarang kamu temui Ririn dan katakan semuanya, apapun nanti keputusan yang kalian berdua ambil, aku akan tetap mendukung, jodoh di tangan Tuhan," ucap Revan bijak sambil menepuk bahu Mike. Mike kembali dan langsung melajukan mobilnya ke rumah sakit. Sesampainya, Mike langsung saja menemui dokter Ririn karena sebelumnya sudah menghubunginya lewat telepon. "Bagaimana, apa kamu sibuk saat ini?" tanya Mike masih di dalam mobil. Ririn menggeleng dan langsung masuk mobil. Namun sebelum Mike menajalankan mobilnya, Ririn memegang tangan Mike. "Kita bisa bicara di sini saja," ucap Ririn seketika yang membuat Mike bingung. "Baiklah, aku mau bilang kalau besok kita akan terbang ke negaraku, dan aku akan mengenalkanmu pada orang tuaku," ucap Mike santai. Ririn diam dan menghela nafas. "Mike, sepertinya itu tidak perlu," ucapan Ririn membuat Mike terpaku, karena dari awal Ririn menyetujuinya. "Kenapa?" tanya Mike memajukan sedikit kepalanya melihat Ririn dengan lekat. "Aku tahu kamu laki-laki yang sangat baik, dan aku tahu kalau kamu serius. Meskipun kamu belum mencintaiku, tapi kamu rela untuk berusaha. Tapi lebih baik kita batalkan saja rencana kita," ucap Ririn yang membuat Mike mengernyitkan dahinya sekali lagi. "Apa yang kamu katakan? Apa kamu nggak mencintaiku?" ucapan Mike kali ini dengan nada marah, karena setelah mengambil keputusan untuk memilih dirinya, justru Ririn yang memutuskan untuk mengakhirinya. "Bukan begitu," Ririn sambil menghadap Mike. Ririn meraih kedua tangan Mike dan menggenggamnya. "Lihat aku." Ririn memutar wajah Mike yang berpaling darinya. "Aku sangat mencintaimu, bahkan dari awal kita bertemu. Aku sudah merasakan itu, tapi apa kamu mau, kita bahagia di atas penderitaan orang lain? Apa kamu mau di saat kita bahagia justru orang di seberang sana merasa sangat kehilangan apa yang seharusnya dia miliki dari dulu? Dan aku sudah memikirkan ini semua matang-matang. Kalau memang Nia itu sudah benar-benar melepasmu, pasti dia sudah memiliki laki-laki lain. Kalian berpisah lama, dia itu cantik, baik, dan tidak mungkin kalau tidak ada pria yang menyukainya. Begitupun dengan kamu, kamu itu tampan, dan juga mapan, siapapun pasti terpesona denganmu. Tapi apa, sampai sekarang pun kamu belum bisa membuka hatimu untuk orang lain? Cinta kalian begitu besar, aku salut, bahkan di antara kalian masih sama-sama setia, walaupun jarak jauh, dan bahkan tak saling tahu. Jadi aku putuskan lebih baik kita menjadi sahabat, ucap Ririn panjang lebar. Ririn mengucapkannya dengan terbata, bahkan air matanya mengiringi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sedangkan Mike pun sama, mengingat masa lalunya kembali, mengingat semua kata yang diucapkan Ririn. Tapi, ucapan Mike berhenti. "Tidak usah tapi-tapian, mulai sekarang kita bersahabat, dan akan selamanya begitu, dan aku akan membantumu untuk mencari Nia. Aku janji, kemanapun kamu mencarinya aku akan ikut, dan aku akan menjelaskan semua ini padanya." Ririn sambil menepuk-nepuk lengan Mike. Mike tersenyum dan melihat Ririn. "Terima kasih, kamu wanita yang sangat baik, dan semoga kamu mendapatkan laki-laki yang baik."
Mike. Pastinya nggak jauh tampan dari kamu, ucap Ririn mulai bercanda. Mike dan Ririn tertawa bersama. Jadi bagaimana? Apa kita tetap jalan atau balik nih? Jalan dong, apa kamu nggak mau traktir aku? Ririn dengan nada ceria. Setelah melepaskan semua isi hatinya, Ririn terlihat seperti tanpa beban. Kemana? Tanya Mike, karena setelah beberapa menit Ririn belum juga menunjukkan tempat untuk singgah. Kita balik aja deh. Aku tahu pasti kamu juga sibuk, nanti takutnya Kak Revan marah-marah. Akhirnya Mike memutar kembali dan mengantar Ririn ke rumah sakit. Jadi kapan kamu mau mencari Nia? Ucap Ririn sebelum membuka pintu mobil. Mike menggeleng, karena belum memikirkan apa yang akan dilakukannya setelah mendapat keputusan dari Ririn. Nanti kita pikirin lagi pula aku kan juga belum tahu kemana dia pergi, dan tak ada satupun yang tahu kepergiannya, jadi kelihatannya sangat sulit untuk menemukannya. Jangan bilang seperti itu, percayalah kalau cinta kalian itu sangat kuat, dan tidak akan pernah terpisah, meskipun banyak yang menghalangi, ucap Ririn dan langsung turun dari mobil. Terima kasih, ucap Ririn dari luar mobil sambil melambaikan tangannya. Sedangkan Mike membalas dan tersenyum. Helaan nafas Ririn. Semoga keputusanku ini akan menjadikan semua orang bahagia, dan aku juga ikut bahagia bila melihatmu bahagia Mike. Meskipun sedikit berat, ucap Ririn, wanita itu langsung masuk ke rumah sakit kembali. Ririn terkejut melihat dua orang yang sedang menunggu di depan ruangannya. Mbak yang semalam, temannya kakak ipar kan? Ucap Ririn sedikit heran. Sedangkan wanita itu mengangguk. Iya, aku Cindy, dan ini Mas Iwan suamiku. Ternyata dari tadi Cindy dan Iwan yang menunggu dokter Ririn. Ririn berkenalan dengan Iwan dan menanyakan keperluan mereka. Silahkan masuk Mbak, Mas, mari. Ririn mempersilakan masuk kedua orang itu. Sekarang jelaskan apa yang bisa aku bantu. Ucap Ririn pada Cindy. Aku hamil dok, dan aku belum pernah periksa. Sebelumnya aku cuma pakai tes pack saja, dan hasilnya positif. Jadi aku akan memeriksakan kandunganku, ucap Cindy. Sedangkan Iwan hanya diam mendengar istri dan dokter Ririn berbicara. Ririn mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau begitu mari, ucap Ririn beranjak dari duduknya, dan mengajak Cindy ke ruang pemeriksaan. Gak apa-apa kalau masnya mau ikut melihat calon babinya, ucap Ririn menoleh ke arah Iwan yang masih duduk di tempatnya. Iwan ikut mengekori Ririn dan Cindy yang masuk ke ruang pemeriksaan. Ririn mulai memeriksa dan memperlihatkan calon bayi Iwan dan Cindy. Dan untuk Mbak harus tetap jaga pola makan supaya babinya juga sehat, dan saya akan memberi resep beberapa vitamin untuk Mbak konsumsi, ucap Ririn mengambil sebuah kertas dan pulpen. Terima kasih dok, ucap Cindy dan Iwan bersamaan. Ini hari kedua bagi Revan dan Sahila di hotel, namun mereka berbeda pendapat. Sahila ingin sekali pulang, sedangkan Revan tidak, tapi tahulah siapa yang menang. Baiklah, Mas memang tak akan pernah menang kalau melawan istriku ini, ucap Revan sambil mengambil baju untuk ganti. Permintaan Sahila untuk pulang bukan tanpa alasan, karena selama di hotel, Sahila merasa kalau Revan itu selalu mengerjainya. Karena kamu itu curang Mas, kamu kurung aku di kamar, dan gak boleh kemana-mana, jadi untuk apa aku lama-lama di sini kalau cuma lihat pemandangan kamar dan kamu, ucap Sahila jengkel sambil mengekori Revan. Revan berbalik dan melihat Sahila yang sekarang berdiri di depannya. Baiklah sayang, kapan-kapan Mas akan mengajakmu untuk keliling hotel ini, kalau gitu sekarang, ayo kita pulang, Mas juga mau ke kantor. Revan melihat jam yang melingkar di tangannya, ternyata masih sangat pagi, seandainya mereka pulang juga belum telat untuk ke kantor. Karena yang Revan tahu Mike akan pulang ke rumahnya. Selama perjalanan pulang, Revan selalu saja mencari candaan yang bisa membuat Sahila tersenyum.
Bukan Revan namanya kalau tak bisa mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk membuat sang istri tertawa, bahkan sampai terbahak-bahak. Kamu itu bisa saja selalu membuatku tertawa, kenapa akhir-akhir ini kamu suka ngelawak? Pertanyaan Sahila kali ini membuat Revan berpikir, dan ya, memang akhir-akhir ini Revan sering membuat lelucon, dan itu pun tak hanya dengan Sahila. Sudahlah sayang, Mas ini bukan pelawak, tapi pembisnis. Sekarang kita turun, ajak Revan, karena tak terasa mobil yang mereka tumpangi sudah berada di depan rumah. Sahila mengekori Revan mesesuk ke dalam rumah, namun mereka dikejutkan dengan Ririn yang terlihat seperti termenung di ruang keluarga. Sahila dan Revan pun menghampirinya, keduanya saling berpandangan, dan Sahila mengangkat kedua bahunya. Rin, kamu nggak kerja? Apa kamu benar mau ikut Mike pulang? Tanya Revan sambil duduk di sebelah kiri, dan Sahila ikut duduk di sebelah kanan. Ririn hanya menggeleng. Apa aku boleh peluk kakak ipar? Ucapan Ririn langsung saja mendapat anggukan dari Sahila. Baiklah, silahkan kalian kangen-kangenan. Terus papa mana? Apa sudah berangkat? Ucap Revan sambil menoleh mencari Pak Cakra. Lagi-lagi Ririn hanya mengangguk. Revan pergi meninggalkan dua wanita itu, karena siap-siap untuk berangkat ke kantornya. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Apa ini ada hubunganmu dengan Mike? Sahila mengelus rambut Ririn bagaikan adik kakak. Ririn mengangguk. Sayang Mas berangkat dulu, ucap Revan. Sahila langsung saja beranjak dan menghampiri sang suami, untuk berpamitan. Terus saja kalian mesra di depanku dan membuatku iri, ucap Ririn sebel dengan kelakuan dua manusia itu. Dah, pamit Revan yang terakhir membuat Ririn geleng-geleng. Kamu tahu kan, kalau kakak kamu memang seperti itu, Sahila kembali duduk di samping Ririn. Apa kakak ipar sangat mencintai Kak Revan? Kelihatannya kalian itu saling mencintai. Apa aku boleh mendengar cerita kalian berdua? Bagaimana awal kalian bertemu sampai kakak ipar mau menikah dengan kakak yang sudah duda? Cinta dan kesabaran. Semua ini karena cinta, dan kakak tidak mau membuka aib kakak kamu. Bagaimana awal kakak mengenalnya? Karena semua itu cukup rumit, bahkan kakak sendiri sempat berpikir kalau memang Mas Revan itu bukan jodoh kakak, karena dia sudah menikahi wanita lain. Tapi ternyata jodoh itu tidak pernah tertukar dan sekarang kami hidup bahagia. Kamu tahu kan, bagaimana sifat angkuh dan sombongnya kakak kamu, bahkan melihat kakak pun, dulu dia tidak mau, tapi itulah yang namanya jodoh, dan kita harus yakin, apapun perjalanan hidup kita, yakinlah kalau Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaik, dan kamu tidak usah khawatir, semua akan indah pada waktunya.